Sementara itu adalah di waktu yang sama ketika matahari telah semburat di langit timur, cahayanya terang benderang. Seseorang melayang turun dari sebuah dahan pohon yang rimbun. Nampaknya semalaman orang itu menghabiskan waktu menunggu saat datangnya fajar pagi serta hujan dengan bertengger di dahan. Pakaiannya meski kotor, tetapi jelas terbuat dari bahan yang bukan sembarangan. Pemuda yang berusia sekitar 30 tahun itu mengenakan sebuah timang emas dengan permata yang gemerlapan. Pemuda itu melangkah melintasi bukit. Tetapi di arah yang lain dari bukit itu, nampak dua orang memperhatikannya. Mereka adalah Badrawati dan Lare Angon. Lihat, ada orang di sana itu. Kebetulan, tadi aku melihat apa yang dilakukannya. Apa maksudmu? Orang itu tadi melayang turun dari pohon yang di sana itu. Siapa dia? Mari kita temui Paman Lare Angon. Kita tanya siapa dia dan kita mencari keterangan atas apa yang dilakukannya. Apakah kita berhak melakukan hal itu, Badrawati? Anggap saja berhak. Ayo. Siapa kalian? Justru kami berdua yang harus bertanya kepada Paman. Siapakah Paman? Namaku Ajar Karanggayam. Kau siapa, bocah kecil? Namaku Badrawati. Dan kau Kisanak. Bolehkah aku mengetahui namamu juga? Namaku Lare Angon. Nampaknya itu bukan nama yang sebenarnya. Benarkah demikian? Bukankah Ajar Karanggayam bukan nama sebenarnya juga? Menurutku, namamu bukan nama sebenarnya. Kau salah, bocah kecil. Namaku memang Ajar Karanggayam. Lalu, untuk apakah kau datang ke tempat ini? Aku ingin menghadap Panembahan. Untuk urusan apa? Aneh sekali kau bocah kecil. Apa hakmu untuk mengetahui urusan orang lain? Lagi pula apakah kau tidak menyadari bahwa dirimu masih anak-anak? Maaf Kisanak. Siapakah sebenarnya Kisanak berdua? Apakah Kisanak adalah pengawal ketentraman padepokan yang berada di sana itu? Bukan. Akan tetapi walaupun bukan, kami memang wajib membantu menjaga ketentraman padepokan Dandang Kandaga. Baiklah kalau begitu. Aku bisa mengerti. Akan tetapi kedatanganku tidak bermaksud buruk di padepokan ini. Kedatanganku tidak berbeda dengan orang-orang yang lain yang sudah mendengar kebesaran nama sang Panembahan yang terkenal Sidik Paninggal. Mengetahui segala sesuatu, weruh sakdurunge winara. Baiklah Kisanak, semoga yang Kisanak katakan itu benar. Silakan melanjutkan perjalanan. Tunggu. Ada apa? Apakah pekerjaanmu? Aku hanya seorang petani. Kenapa? Berapa petak sawah yang kau punya, Paman Ajar? Tidak banyak. Aku hanya memiliki sepetak kecil saja. Itu pun sebenarnya atas belas kasihan orang lain. Nampaknya, petak sawah yang kecil itu mampu memberikan penghasilan cukup banyak. Mampu dipergunakan untuk membeli sebuah pedati dan sekali panen. Tidak. Hanya cukup untuk makan, bahkan sebenarnya kurang. Kalau begitu, kau tentu seorang perampok. Oleh pertanyaan yang tidak terduga itu, orang yang mengaku bernama Ajar Karanggayam itu terkejut. Pandangan matanya yang menyimpan wibawa luar biasa memandang ke arah Badrawati. Tetapi dengan tatapan yang berani, Badrawati memandang orang itu pula. Masing-masing seperti merasakan adanya sesuatu yang tidak wajar pada lawan bicaranya. Betapa sangarnya pandangan mata orang itu. Tapi aku tidak mau kalah. Aku harus tetap melawan tatapan matanya. Kurang ajar. Bocah ini. Ia berani menuduhku seorang perampok. Bagaimana, Paman? Salahkah dugaanku? Jangan kau asal tuduh bocah kecil. Apa dasarmu mengatakan aku seorang perampok? Pakaianmu sangat bagus. Kelihatannya terbuat dari lurik yang dikerjakan dengan teliti. Kemudian batiknya juga bagus. Kau juga menggunakan sebuah timang yang pasti terbuat dari emas. Aku yakin tidak masuk akal jika seorang petani kecil hanya dengan sepetak sawah bisa membeli benda semahal itu. Kecuali jika kau merampok. Nah, bagaimana? Jika Badrawati telah kumat nakalnya, maka dia tidak mempertimbangkan apapun. Tidak peduli pula dengan perasaan orang lain.
Tetapi orang yang mengaku bernama Ajar Karanggayam itu harus mengakui bahwa meski yang dihadapinya adalah seorang bocah, tetapi mulutnya terlampau tajam dan menyimpan kecerdikan yang tidak boleh diremehkan. Mendapat pertanyaan yang tidak terduga-duga itu, orang yang bernama Ajar Karanggayam itu justru terdiam. Dalam hati dia merasa aneh dengan keberanian bocah yang bernama Badrawati itu. Sekaligus tumbuh pengakuan dalam hatinya bahwa bocah itu memang cerdik. Coba kau ulangi kata-katamu itu, bocah kecil. Bukankah sudah jelas? Di mataku apa yang Paman katakan itu tidak masuk akal. Menurut pengakuan Paman, Paman adalah seorang petani. Paman hanya memiliki sepetak sawah kecil. Lalu bagaimana mungkin Paman bisa mempunyai perhiasan timang seperti itu? Kisanak Lare Angon, apakah pertanyaan semacam itu juga mengusik hatimu? Maafkan dia, Kisanak Ajar Karanggayam. Sebaiknya silakan Kisanak melanjutkan perjalanan. Tidak patut memang jika aku melayani anak kecil. Baiklah, selamat berpisah. Hei! Pemuda bernama Ajar Karanggayam itu terkejut ketika melihat bocah bernama Badrawati meloncat dan berjumpalitan di udara menghadangnya. Ajar Karanggayam mengangguk-anggukan kepala. Rasa tidak senang di dalam hatinya kemudian muncul. Tunggu, Paman. Sebenarnya apa yang kau kehendaki, bocah kecil? Tidak, aku tidak menghendaki apa-apa. Aku hanya bermaksud mengucapkan selamat jalan. Oleh ucapan itu, Ajar Karanggayam justru berhenti melangkah. Dia menoleh kepada Badrawati. Tiba-tiba dada Ajar Karanggayam justru terusik oleh ulah Badrawati yang tidak patut. Apalagi mengetahui ternyata bocah itu menguasai olah kanuragan. Siapa namamu? Bukankah tadi sudah aku sebut? Siapa namamu? Jangan tertawa. Sebut siapa namamu. Badrawati, Paman. Pantas kau bersikap kurang ajar. Karena kau memiliki ilmu kanuragan. Kau bermaksud memamerkan kemampuanmu kepada setiap orang yang kau jumpai. Masih kecil, tetapi kau sombong. Kau merasa kemampuan kanuraganmu tidak ada yang mengalahkan. Wibawa orang yang bernama Ajar Karanggayam itu ternyata besar sekali, sehingga Badrawati tidak mampu lagi menatap pandangan matanya. Karanggayam sedikit tersengal, justru berusaha meredakan kemarahannya, melihat bocah kecil tetapi keterlaluan kurang ajarnya itu. Heh, Badrawati, jangan menunduk. Pandang aku. Dengar. Caramu melihat timang yang aku pakai ini seperti cara perampok-perampok yang kau sebut tadi. Kalau kau bisa menyentuh dalam 5 kali serangan, aku berikan timang ini kepadamu. Badrawati tersentak, kepalanya yang semula menunduk kemudian sedikit tengadah. Dengan tatap dia mencoba membalas tatapan Ajar Karanggayam. Sifat nakal bocah itu benar-benar kambuh. Dia tidak peduli apapun. Tantangan itu sangat menggelitik hatinya. Itulah sebabnya Badrawati kemudian melangkah mundur beberapa jengkal jauhnya untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Lare Angon yang tidak menduga perkembangan yang terjadi akan seperti itu segera melangkah menengahi. Badrawati, apa yang akan kau lakukan? Aku akan penuhi tantangannya. Gila kau, tidak boleh. Maaf, Kisanak Ajar Karanggayam. Keponakanku memang keterlaluan. Aku yang memintakan maaf kepadamu, Kisanak. Tidak, Paman. Aku ingin memiliki timang emas yang bertatah intan itu. Badrawati, apa yang kau perbuat itu menunjukkan perilakumu seperti perampok. Badrawati termangu. Kata-kata Lare Angon menyodok dengan telak ke dadanya. Justru karena itu ia kemudian menjadi ragu-ragu. Adalah Ajar Karanggayam yang kemudian menjadi penasaran untuk memberikan pelajaran pada bocah yang bernama Badrawati itu. Heh, Badrawati, jangan pedulikan apa kata pamanmu itu. Nah, lihat timang ini. Terbuat dari emas dan yang gemerlapan adalah intan-intan yang mahal harganya. Aku berikan kepadamu jika kau mampu menyentuhku dalam 5 kali serangan. Ini milikmu. Kau masih tidak percaya? Kau kira aku akan membohongimu? Lihat, timang telah aku lepas dan sekarang berada di depanmu. Baik, aku akan menyentuh tubuhmu. Tidak dalam 5 kali serangan. Akan tetapi hanya sekali. Bersiaplah. Jangan sombong kau, Badrawati.
Jurus apa yang akan dipergunakan oleh bocah itu? Sebuah kembangan jurus-jurus yang aneh. Pada akhirnya, Badrawati telah bersiap. Tangan kirinya terjulur lurus ke arah Ajar Karanggayam. Tangan kirinya di depan agak merendah, sedangkan tangan kanannya ditekuk ke atas kepala. Ken Arok merasa aneh melihat sikap semacam itu. Apalagi melihat kaki kanan Badrawati yang seolah tidak mendukung kekuatan untuk melenting. Kau telah siap, Paman? Aku telah siap sejak tadi. Hup, hiya! Hup, hit, hiya! Hup! Ken Arok benar-benar terperanjat. Dia tidak pernah membayangkan sebelumnya bocah yang masih kecil itu akan sanggup melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Badrawati dengan cepat melenting berputar, melayang membentuk lingkaran dan menyambar Ajar Karanggayam dari arah yang lain. Namun untunglah Ajar Karanggayam masih mempunyai waktu untuk menghindar. Dengan cepat dia merendahkan tubuhnya, berguling di atas tanah dan kemudian melenting. Tetapi sebenarnya tidak kalah terkejutnya adalah Badrawati yang tidak menduga orang yang bernama Ajar Karanggayam itu mampu menghindarinya. Bukan main. Paman ternyata luar biasa. Paman mampu menghindari sentuhan tanganku. Oh, murid siapakah sebenarnya kau ini, Le? Akan aku jawab nanti, Paman Ajar Karanggayam. Sekarang bersiaplah. Aku akan menyentuhmu. Aku telah siap, Badrawati. Lakukanlah, dan timang itu akan menjadi milikmu. Dengan timang itu, kau bisa membeli 2 buah pedati lengkap dengan kudanya. Ternyata orang yang tatapan matanya tidak aku sukai itu tidak bisa aku pandang remeh. Aku memiliki 4 kali kesempatan menyerangnya. Akan aku lakukan itu dengan beruntun, dan timang emas itu akan menjadi milikku. Aku tidak boleh meremehkannya. Sangat memalukan sekali bagiku jika sampai bocah itu mampu menyentuh tubuhku. Bersiaplah, Paman! Baik, aku sudah siap. Akhirnya Badrawati termangu di tempatnya berdiri. Di dalam 4 kali serangan yang beruntun itu, ternyata Badrawati tidak berhasil menyentuh Ajar Karanggayam. Ajar muda itu tersenyum. Dia melangkah dan kemudian memungut timang yang tergeletak di atas rumput. Dan dengan tenang, Ajar Karanggayam memakainya kembali. Bagaimana, Badrawati? Kau merasa belum puas? Kau kenapa? Mengapa sedemikian gampangnya kau mengaku kalah? Mengapa kau tidak memaksaku untuk bertempur misalnya? Dada Badrawati serasa bergolak merasakan sesuatu yang tidak wajar. Sebuah singgungan harga diri telah membuat persoalan bergeser ke arah yang tidak seharusnya. Namun Lare Angon segera menengahi. Sudahlah Badrawati. Jangan. Kisanak Lare Angon. Harus aku katakan kepadamu bahwa kemenakanmu itu bocah yang luar biasa. Meski masih bocah, akan tetapi ia telah menguasai ilmu kanuragan yang tinggi. Bukan hanya kemenakanmu, nampaknya kau pun memiliki kemampuan yang sama. Karena mungkin kau menimba dan mendapatkan ilmu dari jalur yang sama pula. Aku kira persoalannya telah bergeser. Yang ada sekarang adalah keinginan untuk menjajal seberapa tinggi ilmu kanuragan yang dimiliki orang lain. Majulah bersama-sama. Aku tidak keberatan. Paman, aku mendengar sesuatu. Jika demikian, benar anak mas. Dari tadi sebenarnya aku sedang memusatkan perhatian kepada suara-suara yang tidak jelas. Kadang terdengar, kadang menghilang. Jangan-jangan Badrawati, Paman. Anak mas Badrawati bertempur, anak mas. Benar, itu suara pertempuran. Dan aku mendengar suara teriakan-teriakan Badrawati dan Lare Angon dari arah seberang telaga, Paman. Mari kita ke sana. Di pagi yang berkabut, sehingga jarak pandang mata terbatas itu, Kameswara melesat dengan cepat diikuti oleh Wasi Bresima di belakangnya. Sementara itu telah terjadi pertempuran antara Ajar Karanggayam melawan Badrawati dan Lare Angon. Pertempuran itu berlangsung seru. Badrawati dan Lare Angon menyerang susul-menyusul bagaikan banjir bandang. Namun Ajar Karanggayam mampu mengimbangi dengan sebaik-baiknya. Dia berjumpalitan dan balas menyerang. Setiap serangannya selalu berbau kematian. Hingga kemudian watak asli dari Ajar Karanggayam mulai kelihatan. Dia bertempur sambil mengaum.
Kameswara dan Wasi Bresima yang semakin dekat dengan arena pertempuran terkejut mendengar auman yang mirip auman singa itu. Kameswara sangat mengenal siapa orang yang sanggup melakukan hal itu. Dan dalam pada itu, pertempuran antara Badrawati dan Lare Angon menghadapi Ajar Karanggayam semakin meningkat, merambah ke tataran kanuragan yang makin tinggi. Pertempuran yang terjadi, yang diawali oleh persoalan yang tidak jelas itu, berlangsung dengan dahsyat. Ajar Karanggayam mengaum bagaikan seekor singa kehilangan anaknya. Namun Badrawati dan Lare Angon mampu menempatkan diri sebagai lawan sebaik-baiknya. Parat berdebah. Kau yang seharusnya merasa bahwa meski kau berilmu tinggi, akan tetapi masih ada yang melebihi ketinggian apapun. Mengaumlah seperti singa, supaya lebih mengerikan. Cara pertarungan semakin ketat dan meningkat, merambah ke tataran ilmu kanuragan yang semakin tinggi. Ajar Karanggayam bagaikan tidak pernah kasatan tenaga. Semakin keringatnya mengalir, maka tandang gerayangnya semakin mengkirisi. Setiap sentuhan tangannya berarti sebuah hantaman yang tiada terkira dahsyatnya. Tetapi yang dihadapi adalah Badrawati dan Lare Angon, dua orang aneh yang memiliki tanda Raja Kalacakra. Siapapun orangnya yang memiliki Raja aneh itu akan memiliki kemampuan dahsyat dalam olah kanuragan, meski tidak berguru pada siapapun. Bukan main. Luar biasa kau Paman Ajar Karanggayam. Ternyata kau memang mempunyai kemampuan dahsyat hingga mampu mengimbangi kami berdua. Akan tetapi, mari kita tingkatkan pertarungan ini ke tataran yang lebih tinggi dengan mengadu aji pemungkas yang kita miliki masing-masing. Baik, berhenti! Berhenti! Kau Kameswara. Apa yang terjadi? Mereka orang-orang yang sombong. Rupanya mereka mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi, sehingga dengan seenaknya menggunakan untuk hal yang tidak patut. Benar demikian, Badrawati? Jawab dengan jujur dan jangan kau berusaha membohongiku. Paman kenal dengan orang itu? Iya. Aku sudah mendengar apa yang dikatakannya. Sekarang aku ingin mendengar apa yang akan kau katakan, Badrawati. Lare Angon? Hah? Cepat katakan. Orang itu sombong sekali, Paman. Aku tersinggung. Kau menuduhku perampok, bocah cilik. Mengapa kau menuduhnya perampok, Badrawati? Dia mengaku seorang petani melarat, tidak mempunyai apa-apa. Akan tetapi, dia memiliki timang mahal. Juga lihat pakaiannya. Kau usil dengan urusan orang lain. Dan kau Lare Angon. Mengapa kau ikut larut dalam persoalan yang tidak patut ini? Dari mula aku sudah mencegah perbuatan Badrawati. Akan tetapi orang itu juga menyerangku. Siapa mereka sebenarnya? Mereka itulah orang-orang yang tertindih takdir. Harus memberikan perlindungan kepada anakku. Karena di tangan mereka terdapat Raja Kalacakra. Oh, begitu? Iya. Sebuah kehormatan bagi mereka karena memiliki Raja Kalacakra. Akan tetapi bukan berarti sebuah pengesahan untuk berbuat seenak sendiri. Jika kau mempunyai pengaruh terhadap mereka, seharusnya kau mengendalikannya. Aku mintakan maaf untuk mereka. Kau sendiri, mengapa kau bisa berada di tempat ini? Panjang ceritanya. Dan sekarang aku sedang menjadi tamu Sang Panembahan Dewi Payana. Baiklah, sampai bertemu nanti di hadapan Sang Panembahan. Dengan tidak peduli terhadap Badrawati dan Lare Angon, juga pada Wasi Bresima yang berdiri termangu, bahkan menoleh pun tidak, Ajar Karanggayam kemudian berjalan di atas tanah yang bagaikan dibajak menuju ke arah tenggara. Kameswara memandangi punggung orang itu,
hingga sesaat kemudian lenyap di balik garis lekuk bukit. Siapakah orang itu, Paman? Nampaknya Paman kenal baik dengannya. Aku lebih mempercayai apa yang dikatakan orang itu, Badrawati. Kau nakal, kau menyimpan sifat adigang adikku. Kau merasa mempunyai ilmu, kau pamerkan ilmu itu kepada orang lain. Kau ketanggor, Badrawati. Kau terantuk batu. Aku terantuk batu? Kau pikir kau akan bisa mengalahkan orang itu? Jangan bermimpi, Badrawati. Semakin lama orang itu bertempur, maka kemampuannya akan semakin gegirisi. Kekuatannya tidak semakin asat, akan tetapi semakin banjir. Siapakah orang itu, Kameswara? Tanyakan kepada Paman Wasi Bresima. Sang Wasi, siapakah orang itu? Kenaro, Raja Singasari.